Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan kalimat hak dan benar ini kepada zat yang hak dan benar pula, Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang paling pantas untuk disembah, ditunduki, dihormati, dipatuhi. Karena memang kata kuncinya la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Zat yang maha mulia ini telah menggantungkan segala nikmat yang kita butuhkan di muka bumi ini, dari makanan, minuman, pakaian, dan apapun yang kita butuhkan untuk roda kehidupan, dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sering-seringlah saudaraku mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, akhlaknya oleh Sang Pencipta Allah. Dan Allah sendiri memuji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu memiliki akhlak yang sangat mulia. Dengannya risalah kerasulan dan kenabian ditutup, juga dinobatkan menjadi pimpinan anak Adam. Berbahagialah orang yang mengikuti manusia terbaik ini, karena tahu mana halal dan mana haram, mana yang diperintahkan dan dilarang oleh Sang Pencipta, sehingga dia punya panduan hidup, dan otomatis pada saat meninggal dunia dia pasti akan masuk dalam surga. Manusia terbaik ini telah diberikan salam hormat kepada beliau oleh Allah Sang Pencipta dan malaikatnya. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan Nawaqidul Iman atau buku-buku pembantal keislaman. Semoga Allah berkahi ke depan. Kita masuk ke bagian kedua sekarang, yaitu nabi-nabi yang lain. Maksudnya adalah, kalau masih ingat bahasan kita yang sebelumnya, termasuk hal yang membatalkan keislaman memungkiri risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mencaci maki beliau, atau menolak apapun ajaran yang merupakan sudah menjadi hal yang diwajibkan atau yang disunnahkan, tapi dengan membangkang. Tidak ada perintah sholat, tidak ada puasa, tidak ada perintah jenggot itu, tidak ada perintah ini jilbab, tidak ada ini, tidak ada itu. Dia membangkang. Maka ini berbahaya, bisa membawa dia pada pembatal keislaman dia, karena dia memungkiri berarti apa yang dibawa oleh Nabi SAW dari Sang Pencipta Allah. Berarti sama saja kufur kepada Allah. Kita masuk ke bagian kedua ini tentang nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW. Ada pasal pertama di situ, urgensi iman kepada para nabi-nabi. Sebelum saya baca, kita harus tahu, Bapak Ibu sekalian, kalau setiap muslim wajib hukumnya dan masuk dalam rukun iman kita. Artinya batal keimanan seseorang kalau ada di antara nabi-nabi yang diutus oleh Allah dipungkiri, terutama yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada 25 nabi dan rasul. Maka kalau ada satu orang muslim yang memungkiri satu orang saja dari mereka ini, misal dia mengatakan Musa bukan nabi, atau Isa bukan nabi, atau Yunus bukan nabi, atau Lut, atau Ibrahim, atau siapa saja, maka berarti dia membatalkan keimanannya. Jadi tidak boleh, harus kita imani keberadaan mereka semua. Iman itu sudah sering saya ucapkan definisinya, mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh. Kita mengikrarkan memang saya beriman pada Allah, saya beriman pada nabi-nabi dan rasul Allah, saya beriman pada kitab-kitab yang Allah turunkan, saya beriman pada hari kiamat, saya beriman kepada takdir Allah yang baik dan buruk. Lalu kemudian kita yakin dalam hati memang itu sebuah rukun, sesuatu yang harus menjadi pondasi hidup, dan aplikasikan dalam dengan anggota tubuh kita. Artinya kita memang perjuangkan itu. Hidup mati kita memang untuk mempertahankan rukun Islam dan rukun iman yang telah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dua-duanya pilar agama ini. Nabi-nabi ini wajib diakui. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus sekitar 124 ribu nabi, di antaranya 313 rasul. Di kitab Minhajul Muslim, bahasan kita hari Senin, sudah saya bahas panjang lebar tentang definisi perbedaan antara keduanya. Saya ulangi kembali, nabi itu adalah seseorang yang Allah utus, tidak membawa ajaran baru. Dia hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya, sehingga tidak ada syariat baru dibawa. Yusuf alaihissalam seorang nabi, dia cuma menyambung apa yang disampaikan oleh ayahnya Yakub. Kalau rasul adalah seseorang yang Allah utus membawa syariat baru, menghapus syariat sebelumnya. Syariat berarti aturan-aturan dari Allah. Jadi berbeda memang. Dari 124 ribu nabi, hanya ada 313 rasul. Jadi ada 120 ribu sekian nabi
dan cuma 124.000 ya, 120 berarti 123.000 sekian nabi dan cuma 313 rasul. Karena rasul ini membawa syariat baru, menghapus dan menghilangkan syariat sebelumnya. Di antara contoh rasul adalah Musa alaihissalam. Musa seorang rasul, membawa kitab Taurat. Berarti dengan datangnya Nabi Musa alaihissalam di wilayah Bani Israel, maka ajaran yang sudah disampaikan sebelumnya, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki syariat yang diterapkan di Palestina oleh anak cucunya, oleh Yakub, oleh Ishak, oleh Yakub. Maka dengan datangnya Musa alaihissalam, maka suhuf Nabi Ibrahim terhapus. Yang diterapkan sekarang isi-isi Taurat. Isi-isi Taurat. Jadi tidak lagi diterapkan suhuf Nabi Ibrahim di wilayah yang Nabi Musa datang. Perlu digarisbawahi lagi, saya ingatkan semua nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW diutus khusus untuk kaumnya saja. Khusus untuk kaumnya. Jadi bisa saja sebelum Nabi Muhammad SAW itu di dua wilayah yang bersebelahan itu dua nabi. Seperti misalnya Nabi Lut di Jordania dan Nabi Ibrahim alaihimussalam di Palestina. Ini negara cuma perbatasan saja. Dua wilayah yang bersebelahan tapi masing-masing punya nabi. Kita tahu ada Nabi Musa di Afrika di Mesir dan juga setelah itu menyeberang ke Palestina, dan di sebelahnya di Turki bagian Asia ada Nabi Khidir ya. Di wilayah Madian ada Nabi Shu'aib. Nabi Isa alaihissalam sezaman dengan sepupunya sendiri Nabi Yahya, ada pamannya Nabi Zakaria. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW memang diutus khusus untuk kaumnya saja. Dia tidak perlu nyebar kemana-mana. Tapi Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh alam semesta. Ya, seluruh alam semesta. Jadi tidak ada kewajiban orang-orang Nasrani sekarang membawa agamanya ke Indonesia. Ini nggak benar. Karena memang Nabi Isa untuk Bani Israel. Bukan untuk orang Melayu. Ya. Memang khusus untuk kaumnya saja. Tentu seluruh muka bumi ini pernah diutus Nabi. Pernah diutus Nabi. Tetapi kita tidak mendapatkan kisahnya. Yang kita dapatkan kisahnya dan wajib kita imani, tahu namanya, ya, tahu ceritanya 25 Nabi dan Rasul. Yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, dan juga sunnah Nabi SAW dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kita kembali lagi, Nabi-Nabi ini semua yang disebutkan namanya harus kita imani. Mengimani artinya meyakini dengan mengucapkan dengan lisan, yakini dengan hati, dan ikrarkan dengan anggota tubuh kita atau aplikasikan dengan anggota tubuh kita. Hanya yang perlu digarisbawahi, kita meyakini tentang keberadaan mereka iya, tetapi tidak lagi membaca kitab-kitab yang mereka bawa. Jadi nggak ada kewajiban sekarang umat Islam ini baca kitab Taurat, baca kitab Injil, sudah nggak ada lagi. Dan membacanya sudah hilang pahalanya, karena kitab Taurat sudah dihapus oleh Injil, Injil dihapus oleh Al-Quran. Jadi setiap datang Rasul baru, membawa syariat baru, berarti syariat sebelumnya sudah dihapus. Tapi tetap dikenang. Tetap kita tahu ada Nabi namanya Musa, tetap harus yakini itu. Ada Nabi namanya Isa, kemudian ada kitab namanya Taurat, ada kitab namanya Injil, ada kitab namanya Zabur, ada suhuf Nabi Ibrahim. Tapi semua sudah terhapus dengan datangnya Al-Quran dan juga dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Semua Rasul pasti Nabi. Tidak semua Nabi itu Rasul. Jelas ya? Semua Rasul pasti Nabi. Makanya kalau Rasul yang 313 itu boleh kita katakan Rasulullah atau kita katakan Nabiullah. Seperti Nabi Muhammad SAW Rasul. Bisa kita katakan Muhammad Rasulullah atau kita katakan Muhammad Nabiullah. Tapi tidak semua Nabi Rasul. Nabi Yusuf alaihissalam tidak bisa kita katakan Rasul Yusuf. Kita cuma bisa katakan Nabi. Karena memang dia cuma Nabi statusnya. Jadi semua Rasul pasti Nabi. Tidak semua Nabi itu Rasul. Mengimani tentang mereka-mereka yang pernah diutus oleh Allah ini adalah bagian daripada rukun iman kita. Dan memungkiri salah satu yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah sudah cukup membatalkan keislaman seseorang. Ini kurang lebih kronologis mukaddimahnya. Saya akan bacakan apa yang ditulis oleh penulis dalam buku ini. Bagian kedua nabi-nabi yang lain, maksudnya selain Nabi Muhammad SAW. Pasal pertama, urgensi iman kepada para nabi-nabi alaihimussalatu wassalam. Kata beliau, pertama-tama kami menyinggung pentingnya iman kepada para nabi-nabi alaihimussalam. Pentingnya iman kepada para nabi terlihat bahwa ia merupakan jalan kepada iman kepada Allah Ta'ala.
tidak akan terwujud iman kepada Allah Ta'ala tanpa iman kepada para nabi-nabi. Ketika Ibn Taimiyah berbicara tentang pentingnya iman kepada para nabi, dia mengucapkan ucapan yang benar-benar mengagumkan. Dia berkata, risalah adalah kebutuhan mendasar bagi hamba-hamba. Mereka tidak mungkin tidak membutuhkannya. Kebutuhan mereka kepada risalah di atas kebutuhan mereka atas segala sesuatunya. Risalah adalah ruh alam, cahaya dan hidupnya. Adakah kebaikan bagi alam tanpa ruh, tanpa kehidupan dan tanpa cahaya? Dunia ini gelap dan dilaknat. Dilaknat berarti diangkat berkah hidupnya. Kecuali apa yang dimana matahari risalah menyinarinya. Begitu pula seorang hamba, dia akan kegelapan selama matahari risalah belum menyinari hatinya dan dia mendapatkan kehidupan dan ruhnya. Hamba tersebut termasuk orang-orang yang mati. Jadi saking pentingnya risalah ini, wahyu dari langit, karena sang pencipta Allah. Allah menerapkan peraturan-peraturannya di tempat yang sedang kita dibuatkan nih. Saya sudah pernah bahasakan, kita di muka bumi ini Bapak Ibu sekalian seperti tamu yang sedang datang, gunakan fasilitas. Tumbuh-tumbuhannya sudah ada, hewan-hewannya sudah ada, airnya sudah ada, semua fasilitas sudah ada, tinggal seseorang itu patuh. Jadi ruh yang membuat berputarnya segala itu di muka bumi ini memang hukum-hukum sang pencipta, pemilik alam semesta ini. Itulah yang dinamakan dengan syariat atau risalah langit, gitu kan. Nah, kalau ada manusia yang tidak mengenal ruh itu, tidak tahu tentang risalah-risalah yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi-nabinya, maka dia sama dengan orang mati. Dia nggak tahu apa tujuan hidupnya, mana yang benar, mana yang salah. Orang yang beriman pada Allah kan tahu semua itu. Mana makanan, mana minuman, mana pakaian, mana pergaulan, mana pendapatan yang boleh dan tidak boleh. Bahkan lebih jauh daripada itu, mereka tahu setiap kali melakukan sebuah ketaatan dapat apa. Kita sholat dapat apa, ada fadilahnya. Puasa, haji, umroh, sedekah, bakti sama orang tua, berzikir, baca Al-Quran, semua disebutin fadilah. Artinya selain itu sebuah sistem ruh dari kehidupan makhluk, gitu kan, dia juga akan memberikan manfaat-manfaat ekstra, tambahan lagi. Dan setiap manusia atau makhluk yang berusaha melanggar hukum-hukum sang pencipta diberikan hukuman. Kita tahu ada dosa namanya maksiat, dan ada hukuman-hukuman terhadap dosa yang dilakukan. Orang kalau zina diiniin, orang kalau durhaka sama orang tua di seperti ini dan seterusnya, disiksa. Ini semua adalah jelas bahwasanya risalah langit, ruh kehidupan. Yang tidak tahu di dalam hatinya risalah, tidak pernah hadir di majelis taklim kalau kita sekarang, tidak pernah mau belajar agama, tidak pernah mau tahu mana halal haram, sehingga tidak menjalankan perintah-perintah, berarti dia seperti tamu yang datang ke sebuah rumah, tidak mau ikuti peraturan pemilik rumah. Ini ngaco semua nih, pasti akan diusir, gitu kan? Pasti akan diusir. Kalau di alam manusia mungkin dipanggilin polisi, ditangkap. Kalau dia ngerusak barang-barangnya orang, sudah jadi tamu di rumah itu terus nggak sopan, gitu. Firman Allah membahas masalah itu adalah surah Al-An'am ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw man kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Al-ayat. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Maksudnya adalah orang yang tahu mengikuti wahyu, dia tahu panduan hidup tadi, dia tahu mana halal, mana haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, apa yang dia dapatkan kalau dia patuh, apa yang akan ditimpahkan padanya kalau dia durhaka dan durjana. Maka punya panduan. Kata Allah, apakah sama orang itu yang dapat panduan dengan orang yang tidak tahu sama sekali, gelap gulita kehidupannya, nggak ngerti. Orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal agama, maka kita akan temukan hidupnya tidak terarah. Dia tidak tahu harus buat apa, ngikutin arus apa yang sedang berkembang di sekitar dia, sudah diikutin aja sama dia. Orang yang mengenal Allah tidak akan seperti itu, karena dia tahu mana boleh, mana tidak boleh. Apapun yang ada di hadapan matanya, dia akan kembalikan kepada boleh atau tidak bolehnya dari sang pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Kata beliau, ini adalah penjelasan tentang seorang mukmin. Dulu dia mati waktu belum mengenal risalah.
dalam gelapnya kejahilian. Lalu Allah menghidupkannya dengan ruh risalah dan cahaya iman. Allah memberikan cahaya kepadanya yang dengannya dia bisa berjalan di antara manusia. Dia bisa tahu mana pakaian, mana makanan, mana minuman, mana boleh, mana nggak boleh. Adapun orang kafir maka hatinya mati dalam kegelapan, tidak tahu arahnya. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, secara umum hendaknya orang yang berakal mengetahui bahwa tegaknya agama Allah di muka bumi hanya melalui perantara para rasul. Tidak mungkin kalau tanpa rasul lalu kita bisa mendapatkan panduan. Makanya Allah memang, sebab Allah sudah menggantungkan risalahnya dengan rasul. Ya. Kalau bukan karena para rasul, niscaya Allah yang tidak ada sekutu baginya tidak disembah semata. Niscaya manusia tidak mengetahui mayoritas asmaul husna, nama-nama dan sifat-sifat yang tinggi, di mana Allah berhak atasnya, dan niscaya Allah tidak memiliki syariat di muka bumi. Ibnu Qayyim menegaskan keharusan dan pentingnya beriman kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam dengan mengatakan tidak ada jalan kepada kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat kecuali melalui tangan para rasul. Tidak ada jalan untuk mengetahui yang baik dan yang buruk secara rinci kecuali dari jalan mereka. Ridho Allah tidak mungkin diraih. Maksudnya ridho itu pemberian maksimal ya. Orang kalau ridho, dia akan apapun dikasih kepada orang yang sudah dia ridhoi. Ridha Allah tidak mungkin diraih sang pencipta kecuali melalui tangan mereka. Perbuatan, ucapan, dan akhlak yang baik. Tidak lain kecuali petunjuk dan ajaran yang mereka bawa. Semua nabi-nabi dan rasul ajarannya pasti baik. Panduannya baik, karena Allah selalu menyuruh yang baik-baik. Bakti sama orang tua, bantu orang lain, kemudian apalah semua kebaikan, gitu kan. Dan juga semua yang dilarang pasti buruk buat kita. Nggak boleh gunjing, nggak boleh fitnah, nggak boleh mukul, nggak boleh mencuri. Ya, ini semua adalah hal-hal yang memang pasti baik dibawa oleh mereka. Mereka para nabi dan rasul adalah timbangan pasti di mana perkataan, perbuatan dan akhlak ditimbang di atas perkataan, perbuatan dan akhlak mereka. Dengan mengikuti mereka diketahuilah antara para pengikut hidayah dan orang-orang yang mengikuti kesesatan. Kebutuhan kepada mereka lebih agung daripada kebutuhan badan kepada ruh, mata kepada cahaya, dan ruh kepada kehidupan. Kebutuhan dan hajat apapun yang paling mendasar, maka kebutuhan dan hajat seorang hamba kepada para rasul jauh lebih mendasar. Maksudnya, kalau kita lapar, pengen makan, ya, lebih penting daripada menghilangkan lapar kita, mengetahui apa yang sedang sang pencipta perintahkan. Ini makanan yang saya makan boleh nggak? Itu lebih penting daripada makannya sendiri. Jadi membutuhkan terhadap perintah langit itu lebih penting daripada kebutuhan dasar kita di muka bumi ini. Bagaimana menurut Anda dengan seorang Rasul yang jika petunjuk dan syariatnya tidak hadir kepada Anda sekejap pun, niscaya hatimu rusak dan menjadi seperti ikan yang diangkat dari air dan diletakkan di penggorengan. Keadaan seorang hamba ketika hatinya tidak tersentuh ajaran Rasul adalah seperti itu, bahkan lebih parah. Maksudnya seperti tadi ikan yang diangkat dari air. Hanya saja yang merasakan ini hanyalah hati yang hidup, karena luka tidak menyakiti mayit. Artinya orang yang hidup pasti akan terpengaruh dan butuh mencari kebenaran. Kalau orang mati maka tidak butuh lagi. Iman kepada para Rasul alaihi wassalatu wassalam berarti membenarkan mereka, menghormati mereka, dan mengagungkan mereka sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Allah, dan bahwa mereka adalah makhluk paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Allah mengkhususkan mereka dengan wahyunya dan menjadikan mereka sebagai perantara antara dirinya. Saya sudah bilang kalau N di huruf besar kan berarti kembali kepada Allah. Dan menjadikan mereka para rasul sebagai perantara antara diri Allah dan makhluknya dalam menyampaikan agamanya. Mereka adalah orang-orang yang sempurna ilmu dan amalnya. Yang perlu juga digarisbawahi, kalau semua nabi dan rasul ini semuanya tidak terkecuali itu adalah orang yang dipilih oleh Allah yang terbaik di antara masyarakat atau komunitas yang sedang ada. Pasti semuanya fisiknya sempurna. Pasti semuanya akhlaknya baik. Pasti semuanya jalur nasabnya baik.
Jadi memang orang-orang yang dipilih. Makanya contoh misalnya Nabi Muhammad SAW, memang satu Mekah tahu siapa dia. Nabi Muhammad SAW orang yang paling terpercaya, orang yang gagah, orang yang tubuhnya kekar, ya. Kemudian memiliki jalur nasab yang baik, ada pendapatan, bukan orang miskin, gitu. Mungkin ada kaumnya lebih kaya, iya, tapi pasti orang kalau dia ngomong semestinya sudah bisa dipercaya karena memang orang ini terbaik. Dari semua nabi-nabi dan rasul begitu. Seperti misalnya dalam sebuah hadis dikatakan semua nabi-nabi dan rasul diberikan kekuatan 10 orang laki-laki. Memang mereka memiliki fisik yang kuat, yang kekar, yang gagah. Ya memang untuk membela agama Allah SWT. Orang begitu lihat, orang sudah suka untuk mengikutinya. Jadi memang ada daya-daya tarik tersendiri yang Allah telah berikan. Selain daripada akhlak, selain daripada ya, pendapatan, penghasilan, jalur nasab dan semuanya. Ini hukum tentang memahami urgensi iman kepada para nabi. Jadi harus ada dalam jiwa kita beriman itu. Pasal kedua, hukum mencaci maki para nabi. Perkataan-perkataan yang bertentangan dengan iman kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam memiliki bentuk yang bermacam-macam dan contoh yang banyak. Di antaranya adalah mencaci dan mencelah mereka, menghina dan merendahkan mereka, atau mengingkari kenabian salah satu dari mereka, atau berpendapat bahwa para imam lebih mulia daripada mereka, atau memungkiri mukjizat-mukjizat dan ayat-ayat yang mereka bawa. Sampai sini dulu di garis bawah ya. Bagi teman-teman yang pegang buku di sini, dilihat di antaranya adalah mencaci, kembali ke atas tadi, di garis bawah itu, di antaranya adalah mencaci dan mencelah mereka, apapun sifatnya. Contoh, saya pernah kasih gambaran hadis Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian berkata, saya lebih baik daripada Yunus bin Matta. Ya. Pertemuan yang lalu saya jelaskan Nabi Yunus alaihissalam, karena dia ingin berdakwah, waktu dia berdakwah di kaumnya, dia datang dari luar wilayah Nainawa. Nainawa sebuah wilayah di Irak ya, 100.000 orang penduduknya, lebih dari 100.000 lah, tapi Al-Quran menjelaskan 100.000 orang. Nah mereka ini waktu didakwahi Nabi Yunus AS, mereka nolak. Nabi Yunus AS atau semua nabi-nabi, Bapak Ibu sekalian, punya kesepakatan dengan Allah, tidak boleh meninggalkan, mereka tidak boleh bermaksiat sama Allah, tidak boleh meninggalkan lokasi dakwah sampai Allah perintahkan. Contoh kasus Nabi Yahya alaihissalam sampai dibunuh oleh kaumnya, dia tidak tinggalkan. Terima atau tidak terima tetap sampaikan dakwah. Nabi Yunus alaihissalam berdoa sama Allah, kaum ini tidak mau nerima, tidak mau beriman. Selalu dinasihatin tidak mau. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam tinggalkan lokasi, berdoa sama Allah, ya Allah berikan saya kaum yang lain. Tapi Allah belum turunkan wahyu. Nabi Yunus berijtihad keluar dari Nainawa. Maka Allah SWT menghukumnya dengan memasukkan ditelan oleh ikan paus gitu kan. Dia keluar menuju ke lautan. Kemudian di atas lautan kapal yang beliau tunggangin dengan orang-orang pada saat itu dihantam dengan ombak yang berat, yang besar, dan bobot kapal harus diringankan. Maka dibuanglah semua barang-barang, ternyata masih kurang, maka dilemparlah manusia. Waktu ditaruh nama-nama di batu keluar, lalu setiap diletakkan pasti nama Nabi Yunus yang keluar. Pasti Nabi Yunus yang keluar. Maka akhirnya dia loncat ke lautan dan ditelan oleh ikan paus. Kalau bukan karena dia bertaubat, Allah akan biarkan dia tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat, gitu kan? Jadi di sini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menekankan ada nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tapi sempat melanggar, cuma taubat kembali kepada Allah. Cuma kita tidak boleh mengatakan saya lebih baik daripada Yunus bin Matta. Misal ada seorang dai berhasil, nggak boleh dia ucapkan itu walaupun Nabi Yunus sempat meninggalkan lokasi dakwanya karena dia taubat, dan setelah taubat ternyata Allah berikan hidayah 100.000 kaumnya dan semua beriman pada risalahnya. Karena waktu dia tinggalkan lokasi itu Allah datangkan badai besar menghancurkan patung-patung mereka. Ini sudah saya jelaskan pada hari Senin kemarin sebenarnya. Ini contoh saja. Tidak boleh mencela dan caci mereka. Kemudian tidak boleh menghina dan merendahkan mereka. Bapak Ibu sekalian, kalau Taurat sekarang dibaca, Taurat dan Injil ini kan sekarang sudah tidak lagi asli ya. Karena sudah ditambah, dicampur adukkan dengan perkataan manusia. Bahkan kita tahu sekarang di Vatikan setiap tahun mengeluarkan revisi Injil. Ya. Tiap tahun ada. Makanya para pastor bingung mau hafal yang mana. Gitu. Karena tidak ada edisi yang pas. Yang mana edisinya gitu. Ada. Mereka revisi. Di Taurat lebih parah lagi. Taurat itu sudah diobak-abik sama orang-orang Yahudi ini. Sudah digonta-ganti macam-macam. Tinggal beberapa ayat saja di situ mungkin yang dari Allah SWT. Dan kalau orang baca Taurat itu malu sebenarnya. Kalau sekarang ini yang sudah diubah-ubah seperti nggak masuk di akal gitu kalau Allah turunkan firman Allah seperti itu.
Tapi kita wajib iman ada kitab namanya Taurat. Isinya nggak lagi. Gitu. Nah, sudah diubah-ubah. Itu diantaranya di Taurat disebutkan kalau Nabi Lut alaihissalam kaumnya melakukan homoseksual. Gitu kan? Nabi Lut alaihissalam waktu kaumnya akan dihancurkan oleh Allah, Allah utus dua malaikat. Dua malaikat ini datang ke kaumnya dalam kondisi tampan, gagah, dan mereka suka laki-laki. Jadi waktu datang dua malaikat ini, maka satu negeri Nabi Lut itu ikutin untuk berebut siapa yang akan berhubungan homoseksual sama orang-orang ini. Mereka tidak tahu kalau ini malaikat. Sampai tiba di rumah Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut lihat kaget, semua orang ada di depan rumahnya, gitu kan. Lalu tamunya datang. Belum Nabi Lut tanya siapa malaikat ini, langsung Nabi Lut mengatakan, dalam Al-Quran diceritakan, ada dalam surah Al-Anbiya diceritakan. Maka dikatakan, kenapa kalian ini? Tidakkah kalian malu? Kalau seandainya saya punya kekuatan, saya akan serang kalian, gitu. Saya akan membela, gitu kan. Ini tamu-tamu saya. Kenapa kok harus? Sudah jelas mereka mau mengganggu. Lalu Nabi Lut alaihissalam sempat berkata, ini anak-anak perempuanku. Nabi Lut punya beberapa orang anak perempuan. Nikahilah mereka dengan cara yang baik-baik, gitu kan. Nikahi mereka sesuai dengan hukum Allah. Maka mereka menjawab, hai Lut, kamu tahu apa yang kami mau? Maksudnya kami nggak mau perempuan, maunya laki-laki, gitu. Bahasanya begitulah. Maka Nabi Lut alaihissalam sempat dibisikkan oleh dua malaikat, hai Lut, tidak usah kamu khawatir, kami utusan Tuhanmu dan mereka tidak akan bisa menjangkau kami. Maka Nabi Lut jadi paham, kalau ini malaikat. Lalu waktu itu sudah menjelang maghrib, maka Nabi Lut alaihissalam diingatkan oleh malaikat, pulanglah, keluarlah malam ini kamu dengan orang-orang yang beriman, kecuali istrimu, karena istri Nabi Lut termasuk dihukum oleh Allah SWT, karena dia mendukung kaumnya, gitu kan. Kecuali istrimu, maka dia akan kena apa yang ditimpa mereka. Dan kalau kalian berjalan, jangan ada yang balik ke belakang. Ya, karena kalau balik ke belakang bisa kena juga azabnya Allah. Maka jalan Nabi Lut alaihissalam pada malam itu, pas menjelang subuh, maka Allah Subhanahu Wa Taala pada saat mereka lagi tidur membalikkan negeri mereka, diangkat lalu dibalikkan, dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini cerita yang dalam Al-Quran ya. Dalam Taurat diubah nih. Diubah sekarang. Jadi dibahasakan kalau Nabi Lut karena kesian kepada kedua, ini bukan ayat Allah ya, sudah perkataan orang. Kalau Nabi Lut waktu kesian karena anak-anak perempuannya tidak ada kaumnya mau nikahi, maka dia menggaulinya. Jadi seperti berzina sama anaknya sendiri. Itu ada dalam Taurat itu, gitu kan? Mereka ubah ayat-ayat itu. Maka ini sama dengan menghinakan Nabi Allah. Gimana caranya? Gitu kan? Nggak boleh. Nabi Musa aja sendiri yang merupakan nabi mereka, gitu kan, kepada Bani Israel, itu masih dihina, masih dianggap bahwasanya Nabi Musa alaihissalam pernah mandi, ya, kemudian dinukil oleh orang Yahudi, masyhur kisah ini, mereka masyhur. Nabi Musa lagi mandi, kemudian ada berita kalau Nabi Musa badannya itu ada lukahnya, ya, ada sesuatu. Maka ada satu kaum yang sengaja mengambil bajunya. Sehingga Nabi Musa alaihissalam tersingkap. Waktu mau selesai mandi di sungai, mau bangun, mau berdiri, berlihat. Maka mereka pun melihat itu. Sebenarnya tidak pernah ada ini. Nggak pernah ada. Dan sudah saya katakan, semua nabi-nabi dan rasul diberikan oleh Allah kesempurnaan fisik. Nggak ada nabi yang jelek. Tidak ada nabi yang jelek. Memang mereka semuanya gagah-gagah, mereka punya kelebihan fisik, mereka punya kelebihan jalur nasab. Sehingga kalau dia ngomong, memang orang sudah dengar. Semestinya begitu. Ya. Yang memungkiri ini orang-orang yang cuma menganggap saingan, orang yang memang dasarnya kufur atau mungkin punya kejabatan, kedudukan, seperti Fir'aun yang menganggap memang dia lebih mulia, gitu kan, dan seterusnya. Baik, di sini dikatakan atau mengingkari kenabian salah satu dari mereka, mengatakan tidak ada nabi. Seperti kasus, kenapa sekarang Bapak Ibu kita mengatakan Yahudi kafir? Apa alasannya? Ada yang tahu? Hah? Karena mereka menolak risalah Nabi yang datang setelah Musa. Orang-orang Yahudi sekarang mengatakan risalah terakhir Musa, enggak ada lagi yang lain. Makanya waktu datang Nabi Isa di Bani Israel sama. Memang untuk mereka itu lanjutan dari risalah Nabi Musa alaihissalam, mereka nolak, enggak mau. Dan yang berusaha untuk mensalib Nabi Isa siapa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Jadi makanya Nasrani sama Yahudi dari dulu itu perang. Dan waktu sebelum Nabi Muhammad SAW datang, Nasrani benar di situ, karena mereka mengikuti, beriman sama Allah dan beriman pada Rasul yang terakhir, dengan tetap mengimani adanya Musa. Tapi risalah Nabi Musa sudah habis. Taurat sudah dihapus dengan Injil. Bisa ditangkap ya?
Nah, alasan kita kenapa mengatakan Yahudi dan Nasrani kafir sekarang, karena mereka menolak risalah Nabi yang terakhir. Sebagaimana alasan Nasrani mengatakan Yahudi kafir, sama. Karena beriman kepada Allah harus secara totalitas, nggak boleh setengah-setengah. Semuanya harus diimani. Bukti iman kita kepada Allah adalah mengimani semua risalah Rasul. Nggak boleh ada yang dipilah-pilah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami, konsep dasar umat Islam adalah tidak akan pernah membeda-bedakan antara setiap Rasul. Semua diimani. Tapi risalah yang ditetapkan risalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Jadi nggak boleh kita pungkirin. Ini contoh. Yahudi memungkiri risalah Nabi Isa. Yahudi dan Nasrani memungkiri risalah Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kemudian dikatakan atau berpendapat bahwa para imam lebih mulia daripada mereka. Imam ini maksudnya kiai, guru, ustadz, ya. Seperti orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah menganggap imam mereka mengalahkan nabi-nabi. Ini banyak orang-orang Indonesia nggak ngerti nih. Lalu menokohkan Khomeini. Khomeini ini ngawur, ngelantur udah. Betul. Di Indonesia cuma tidak difahamin, dan saya harus membahasakan ini karena tidak fahamnya mereka gitu. Kalau baca bukunya Khomeini dan baca dalam bahasa Indonesia difaham secara letter-let, maka pasti orang akan tinggalin ajarannya. Luar biasa gitu. Bahasa-bahasanya dia di antara bukunya di Al-Kafi dia sebutkan, inna li a'immatuna manzilatun la yablughu la tablughu malakul mukarram wala nabiyul mursal. Sesungguhnya para nabi-nabi kami memiliki, para imam-imam kami memiliki kedudukan yang tidak bisa dijangkau oleh para malaikat-malaikat dan nabi-nabi juga rasul. Di atas nabi-nabi dan rasul. Ini dari mana ini? Berarti sampai pada tingkat ketuhanan. Makanya ada sekte-sekte Syiah itu yang seperti Bashar Assad yang ada di Syria sekarang ini ngawur ini sekte Syiah yang paling luar biasa, menganggap Ali Tuhan. Memang sudah sampai pada tingkat itu. Mereka menganggap petir itu cambuknya Ali, guntur itu adalah suaranya kalau lagi marah, ngelantur gitu. Coba kira-kira ngelantur nggak? Ngelantur. Nggak mungkin gitu. Tapi anehnya subhanallah ada manusia yang ngikutin. Ya. Ini syaitan bagaimana menyesatkan manusia yang luar biasa gitu. Ini nggak mungkin ya. Ini harusnya difahamin. Jadi sampai pada tingkat menganggap para imam lebih mulia daripada nabi dan mengingkari mukjizat-mukjizat dan ayat-ayat yang mereka bawa. Ini orang-orang jil sekarang masuk dalam statement ini. Jadi sesuatu yang dalam ayat Al-Quran atau hadits Nabi SAW yang tidak masuk di akal mereka ditolak. Makanya mereka mengatakan Al-Quran sudah harus direvisi karena sudah tidak sesuai dengan zaman kita sekarang. Terus pertanyaan selanjutnya kita lempar ke mereka adalah, lalu Pak, siapa yang mau jadi tolok ukur? Siapa tim revisi Al-Quran? Maunya mereka akal mengontrol wahyu. Baik, kalau akal mengontrol wahyu, karena semua yang tidak cocok dengan akal mereka ditolak kan? Berarti harusnya maunya mereka akal mengontrol wahyu. Pertanyaannya, akalnya siapa yang jadi tolok ukur? Ini sama dengan orang kerja di perusahaan, pegawainya yang taruh peraturan, perusahaan ikut dengan peraturan. Ngaco nggak kira-kira? Kita sekarang 100 orang jadi pegawai di satu perusahaan, ada pimpinan, ada pemilik perusahaan gitu kan, ada manajemennya. Tapi yang mengatur adalah 100 orang itu. Otaknya siapa yang akan dipegang jadi tolok ukur? Makanya yang rapi adalah perusahaan yang kasih peraturan yang 100 orang ini ikut, kan gitu. Wahyu diikutin. Akal manusia dan semua fasilitas di tubuh kita, mata, lisan, tangan, kaki, apa saja ini Bapak Ibu sekalian dikontrol oleh wahyu, bukan kita balik. Jangan dibalik. Karena banyak hal yang tidak mungkin masuk di akal manusia, gitu kan? Banyak hal. Sekarang tentang adanya malaikat tidak kelihatan dengan mata. Kalau kita menggunakan akal, kita sulit untuk menangkapnya. Makanya Allah kasih bukan cuma otak ya. Ada mata, ada akal, ada hati. Bagaimana kita bisa, Bapak Ibu sekalian, memungkiri kalau ternyata kita kalau tidur bisa mimpi dan bisa merasakan nikmat, bisa merasakan siksaan. Ya, seperti contoh ada orang mimpi lagi makan, mimpi lagi naik pesawat, mimpi lagi ketemu sama seseorang, misal, lalu dia bahagia dengan mimpinya. Dia bisa rasain tuh sementara dia di atas ranjang. Ya, berarti bukan semuanya akal pikiran tuh. Bisa juga orang merasa ketakutan. Mungkin ada orang yang dalam mimpi berantem, mungkin dipukul pakai atau mungkin ditebas pakai pedang, dia kesakitan. Malah kalau ada yang bangunin dia berterima kasih, gitu kan.
Dia bisa rasakan tuh sementara di atas ranjang. Berarti memang ada sesuatu yang bukan cuma akal manusia gitu kan. Ada hati nurani, ada sesuatu kekuatan di luar kita ini yang memang semestinya fasilitas ini digunakan untuk tunduk pada peraturan-peraturan itu. Nah enaknya kita orang beriman sudah disampaikan, Tuhan kalian yang ciptakan langit dan bumi dan apapun, kelihatan tidak kelihatan, Allah satu. Nggak usah cari Tuhan lain, udah. Tinggal terapkan peraturannya, wahyu turun, risalah, ini halal, ini haram, nikmatin, ini tinggalkan, mati masuk surga, ini melanggar masuk neraka. Surga dan neraka dirincikan semuanya. Pakaiannya ahli surga lah, bajunya, apa makanannya, minumannya, istananya. Rinci seperti depan mata. Gitu kan? Kita jadi kayak lihat, oh nanti saya akan begini ya, oh nanti saya akan begini. Dari pertama manusia diciptakan, Adam alaihissalam, sampai nanti hari kiamat bagaimana. Semua sudah dijelaskan. Orang yang tahu risalah langit, maka akan terpandu. Ya kan gitu. Jadi nggak bisa Bapak Ibu sekalian, akal kita yang mengontrol wahyu mustahil. Kitanya yang mengontrol. Kalau dalam akal kita belum bisa diterima, hati kita bisa nerima itu. Ada fasilitas tubuh yang lain yang bisa. Bahkan kita tahu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam tubuh manusia ada segumpal darah yang dia kalau baik, baik semuanya, termasuk akalnya. Dan kalau buruk, buruk semuanya. Itulah jantung manusia. Biasa kita mengatakan hati ya. Sebenarnya lebih cenderung ulama mengatakan itu adalah jantung manusia. Jika kita mengangkat tanda kutip di sini mencaci sebagai contoh dari perkataan yang membatalkan iman, maka hukum mencaci nabi-nabi yang lainnya alaihi wassalatu wassalam adalah seperti hukum mencaci nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal itu dijelaskan oleh para ulama, maka kami tidak berbicara masalah ini panjang lebar karena pembicaraan tentang hukum mencaci nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah hadir secara terinci. Maksudnya sebelumnya ya. Yang kita tadi ini kan bagian kedua. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagian pertama. Bagaimana orang memungkiri risalah Nabi Muhammad SAW atau memungkiri salah satu dari syariat yang dibawa olehnya sudah cukup membuat orang itu bukan muslim. Al-Qadi Iyad, ini Al-Qadi sebenarnya karena artinya hakim ya. Iyad namanya dia. Al-Qadi Iyad terkenal, dia dulu seorang hakim yang terkenal dengan ilmunya yang luas. Berkata, barang siapa melecehkan Nabi Muhammad SAW atau salah seorang nabi atau menghina atau menyakiti mereka, maka dia kafir berdasarkan ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama-ulama, dimulai dari para sahabat. Ijma ini asalnya kesepakatan sahabat. Kesepakatan sahabat. Seperti kasus ini sering saya banyak kasih contoh karena di Indonesia ini lagi banyak nyebar masalah Syiah. Mereka ribut mengatakan para sahabat bukannya ngurus jenazah Nabi, tapi malah ngurus khilafah, gitu kan? Ribut di Bani Thaqifah. Padahal sebenarnya tidak ribut ya. Mereka bermusyawarah. Dan jenazah Nabi SAW diurus oleh Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Loh, ini orang-orang nggak paham nih. Kalau dalam agama kita memang yang urus jenazah itu siapa? Memang keluarga. Emang Ali bin Abi Thalib wajar mengurus Nabi SAW, ya kan? Bagaimanapun tetap saja, ya, Nabi SAW manusia, tetap jenazahnya seperti syariat beliau, gitu kan? Dimandikan, dibersihkan, memang tidak boleh sembarangan orang yang lihat. Sementara juga para sahabat ngumpul di Bani Thaqifah, itu tujuannya untuk mengamankan negara, harus ada pemimpin nih, gitu kan? Nabi SAW aja begitu tiba di Madinah langsung nobatkan diri jadi pemimpin. Tapi itu Nabi. Kalau sahabat tidak bisa langsung nobatin diri. Maka dipilih secara musyawarah gitu kan. Ini mereka katakan seperti itu. Jadi seakan-akan memungkiri, ya, mengatakan bahwasanya apa yang disepakati oleh sahabat itu kan ijma sahabat. Karena waktu itu Ali bin Abi Thalib tidak permasalahkan. Memang mereka yang urus jenazah Nabi SAW, yang lainnya pada saat mengurus itu. Dan Ali bin Abi Thalib mengakui khilafahnya Abu Bakar sama Umar sama Uthman. Jadi ini ngacoin umat Islam aja nih pemahaman Syiah ini. Udah kemana-mana gitu. Al-Quran kurang lah, sahabat dicaci maki lah. Lalu agamamu dari mana gitu loh. Tapi ini di Indonesia jadi kayak sesuatu yang ya udahlah salah satu mazhab gitu. Kan mereka sekarang begitu ya. Supaya tidak diserang oleh ahli sunnah wal jamaah, mereka mengatakan ini kan salah satu mazhab. Syiah ini betul-betul menyimpang dari agama. Kalau bisa dikatakan bukan Islam, maka dikatakan bukan Islam. Jadi kan mereka masih mengatakan syahadat gitu. Karena mereka setiap wilayah yang ada Syiah
dipimpin oleh ahli sunnah, tidak pernah Syiah diganggu. Indonesia nggak pernah ada masalah dengan Syiah. Selama mereka tidak buat masalah, nggak ada masalah. Tapi lihat pada saat mereka memimpin di Irak, di Syria, ya, ini semua ngaco nih, di Yaman, pasti buat ngaco, bantai-bantai orang, Bashar sampai 200.000 orang dibunuh. Artinya Muslim, orang syahadat dibunuh loh, gitu kan? Nggak mungkin ini, ya. Ini sesuatu yang sudah ngelantur namanya, udah nggak mungkin. Berarti memang ada masalah besar di sini dari apa yang mereka sedang yakini itu. Al-Qadhi, itu saya bicara masalah ijma ya, berarti ijma ini dimulai daripada kesepakatan sahabat, dan ini tentu tidak ada bagi orang-orang Syiah karena mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Al-Qadhi Iyad juga berkata, hukum orang yang mencaci nabi-nabi Allah yang lain dan melecehkan mereka atau mendustakan mereka dalam ajaran yang mereka bawa, mengingkari dan tidak mempercayai mereka, sama hukumnya apabila dialamatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa 150 sampai 151, maksudnya ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Al-ayat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian iman atau kafir. Mereka itulah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Makanya kita umat Islam meyakini semua ya, semua nabi dari Adam alaihissalam, kemudian masuk setelahnya ya Idris, Nuh, Saleh, Shu'aib, ya, Hud, ya, semua nabi-nabi masuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Yakub, Ishak, Daud, Sulaiman, Musa, Isa, Yahya, Zakaria, Muhammad alaihissalam, semua nabi-nabi, 25 nabi dan rasul, semuanya wajib kita imani, semua wajib kita mengatakan ada. Satu orang kita pungkiri sudah cukup membatalkan keimanan kita. Kemudian surah Al-Baqarah 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Al-ayat. Semuanya beriman kepada Allah, kalau orang-orang muslim, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Semua yang Allah telah utus kita imani keberadaannya. Ibnu Taimiyah telah menjelaskan hukum masalah ini secara memuaskan, di mana dia berkata, hukum mencaci para nabi adalah seperti hukum mencaci nabi kita alaihi wassalatu wassalam. Barang siapa mencaci seorang nabi dengan menyebut namanya dari para nabi yang dikenal, yang disebutkan dalam Al-Quran atau yang disifati dengan kenabian, seperti jika dia sebutkan dalam suatu hadis bahwa seorang nabi melakukan ini dan ini, atau berkata ini, lalu dia mencaci nabi yang melakukan atau berkata tersebut, padahal dia mengetahui bahwa dia adalah nabi, meskipun dia tidak mengetahui siapa dia. Maksudnya orang yang sedang baca ini tidak tahu nabi yang sedang dibahas, belum pernah ketemu. Atau dia mencaci nabi secara mutlak, maka hukum dalam hal ini adalah sebagaimana yang telah dijelaskan. Maksudnya adalah sama dengan mencaci Nabi Muhammad SAW sampai pada kekafiran. Karena iman kepada mereka adalah wajib secara umum dan secara khusus. Wajib beriman kepada Nabi yang Allah kisahkan kepada kita di dalam kitabnya. Dan mencaci mereka adalah kufur dan murtad jika dilakukan oleh seorang muslim, dan muharabah jika dilakukan oleh kafir dhimmi. Muharabah itu memerangi. Itu tidak diterjemahkan di situ ya. Jadi kalau Bapak Ibu pegang bukunya mau tulis terjemahan. Jadi kalau seandainya orang itu melakukan mencaci maki, maka berarti dia harus muharabah, diperangi. Jika dilakukan oleh kafir dhimmi. Kafir dhimmi maksudnya orang kafir yang dhimmi ini tinggal di wilayah kaum muslimin. Misal gini, di Indonesia ini ada orang Nasrani lalu caci maki Nabi Muhammad SAW. Hukumnya diperangi. Tidak boleh umat Islam diam. Karena memang tidak boleh caci maki Nabi, walaupun dia tidak meyakininya. Nggak ada urusan, tidak boleh caci maki, karena kita meyakini dia Nabi dan memang benar dia seorang Nabi.
Jadi tidak boleh didiamkan orang yang mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh. Nabi mereka, Nabi Isa kita yakin. Kita yakin. Kita mengatakan Nabi. Bahkan kalau ada orang Islam sekarang yang mengatakan Isa bukan Nabi, kafir. Jadi yang dimaksud dengan muharabah, diperangi kalau ada kafir zimmi. Kafir zimmi orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam. Tapi mencaci maki Nabi Muhammad SAW atau Nabi siapapun. Nabi siapapun. Misal ada Yahudi di Indonesia lalu dia mengatakan Isa bukan Nabi. Itu orang Islam pun harus perangi dia. Kita harus perangi karena dia memungkiri salah satu dari nabi-nabi Allah. Hukum mencaci maki dan memungkiri nabi-nabi Allah sama dengan hukum mencaci maki nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena semua nabi sama. Dalam dalil-dalil di atas terdapat petunjuk kepada hal ini berdasarkan keumumannya dari segi lafaz dan makna. Maksudnya secara umum bahwasanya bisa difahamin seperti yang saya jelaskan tadi ya. Dan aku tidak mengetahui seorang pun yang membedakan, kata penulis, di antara keduanya. Meskipun ini masih dinukil perkataan Ibnu Taimiyah, maaf. Dalam dalil-dalil di atas terdapat petunjuk kepada hal ini berdasarkan keumumannya dari segi lafaz. Maksudnya pemahaman kalau semua nabi-nabi tidak boleh dibedain ya. Lafaz dan makna. Dan aku tidak mengetahui, kata Ibnu Taimiyah, seorang pun yang membedakan di antara keduanya. Meskipun kebanyakan perkataan fuqaha. Fuqaha jamak daripada faqih yang berarti orang ahli fikih. Ya, ini istilah juga untuk para ulama. Kebanyakan perkataan fuqaha hanya mengangkat masalah orang yang mencaci Nabi kita karena hajat yang mendesak kepadanya. Bahwa wajib membenarkan untuknya dan mentaatinya secara global dan secara terinci. Ibnu Taimiyah maksudnya mengatakan banyak ulama-ulama fikih kaum muslimin atau fuqaha, mereka kebanyakan hanya membahas di buku-buku mereka tentang hukum mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan semestinya ya semua nabi-nabi disamain. Artinya tetap kita sebagai umat Islam pun harus membela sebagaimana kita bela kalau nabi kita dicaci maki, kita bela semuanya nabi. Kalau ada yang mencaci maki Adam misalnya, mencaci maki Yunus, Hud, Saleh, alaihi wassalam, semuanya tetap kita harus lawan. Tidak ragu bahwa dosa orang yang mencacinya lebih berat daripada dosa orang yang mencaci selainnya. Maksudnya orang yang mencaci maki para nabi-nabi lebih berat daripada mencaci manusia biasa. Sebagaimana kehormatannya lebih besar daripada kehormatan selainnya. Walaupun dia dengan saudara-saudaranya para nabi dan rasul adalah sama dalam hal bahwa orang yang mencaci maki mereka adalah kafir dan halal darahnya, harus diperangi. Adapun jika dia mencaci seseorang nabi tanpa meyakini kenabiannya, maka dia dituntut bertaubat darinya. Misal ada orang mengatakan menyebutkan nama dan itu nama seorang nabi, tapi dia tidak tahu kalau itu nabi. Dia tidak tahu kalau itu nabi, maka disampaikan itu yang kamu sebutkan nabi loh. Kamu telah mencaci maki, disuruh taubat. Kalau nggak mau maka hukumnya sama, diperangi. Jika kenabian yang bersangkutan tetap berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, karena orang ini mengingkari kenabiannya. Maksudnya memang nabi yang sedang dipungkiri itu disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dari 25 nabi dan rasul. Kalau misal ada seseorang datang iseng, dia mengatakan ada seorang nabi yang bernama Fulan. Misal nama A. Kita nggak pernah tahu nama itu. Nggak pernah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Bukan 25 nabi dan rasul yang ada namanya yang masyhur gitu kan. Lalu dia bilang itu seorang nabi. Kita nggak punya dalil. Maka kita tidak perlu hukumin orang itu. Karena memang dia sebutkan bukan nabi, kita nggak ada dalilnya itu. Tapi kalau nama yang disebutkan jelas-jelas nama nabi, maka diingatkan. Kalau dia tidak tahu, kalau dia tahu maka hukumnya diperangi. Dikatakan oleh beliau, jadi saya ulangi kembali paragraf, maka dia dituntut bertaubat kalau misalnya dia tidak tahu ya. Jika kalau dia tidak tahu kalau itu nama nabi, jika kenabian yang bersangkutan tetap berdasarkan, sudah ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, karena orang ini mengingkari kenabiannya, maka dia termasuk orang-orang yang tidak mengetahui bahwa dia adalah seorang nabi, maka ini adalah cacian murni. Maka ucapannya aku tidak mengetahui bahwa ia adalah nabi tidak diterima. Ya. Ibnu Taimiyah juga menyampaikan ijma atas kufurnya orang yang mencaci seorang nabi. Katanya, di antara kekhususan para nabi bahwa barang siapa mencaci salah seorang dari mereka maka dia dibunuh berdasarkan kesepakatan para imam, para ulama. Dia murtad sebagaimana barang siapa kafir kepadanya, kepada salah satu nabi dan kepada apa yang di bawahnya adalah murtad. Karena iman tidak terwujud kecuali dengan beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab dan juga rasulnya.
Ibnu Taimiyah juga berkata, kaum muslimin beriman kepada para nabi seluruhnya tanpa membedakan salah seorang dari mereka, karena iman kepada para nabi adalah fardu atau wajib. Barang siapa kafir kepada salah seorang dari mereka, maka dia kafir kepada seluruh nabi. Barang siapa mencaci seorang nabi, maka dia kafir, harus dibunuh berdasarkan kesepakatan ulama. Ibnu Taimiyah juga menyebutkan bahwa penghinaan kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam berarti penghinaan kepada tauhid dan syariat Allah Ta'ala, dan bahwa mencaci para nabi adalah dasar segala bentuk kekufuran. Ibnu Taimiyah berkata, menghina para nabi adalah menghina tauhidnya Allah. Tauhid berarti keesaan Allah ya, karena Allah yang mengutus mereka. Nama-nama dan sifat-sifatnya, firmannya, agamanya, syariatnya, nabi-nabinya, pahalanya, azabnya, dan mayoritas sebab yang ada antara Allah dan dengan hambanya. Bahkan dikatakan tidak ada kerajaan yang tegak di muka bumi kecuali dengan kenabian atau athar kenabian. Athar itu ilmu lah, ya, ilmu yang dibawa oleh para nabi. Bahwa semua kebaikan di muka bumi merupakan peninggalan kenabian. Tidak ada umat yang berpegang kepada tauhid kecuali mereka adalah pengikut para rasul. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi. Al-ayat. Dia Allah telah mensyariatkan bagi kamu atau bagi kalian hai kaum muslimin tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu hai Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kalian berpecah belah tentang agama itu. Amat berat bagi orang-orang yang musyrik agama yang kamu seru kepada mereka ini. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang poin-poin yang sudah dijelaskan sebelumnya, gitu kan? Kalau semua nabi-nabi membawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan bahwa agamanya di mana para rasul berseru kepadanya berat atas orang-orang musyrik. Manusia hanyalah pengikut para rasul, atau kalau tidak maka dia musyrik. Jadi maksudnya di muka bumi ini kalau kita lihat manusia, maka hanya dua kubu saja sebenarnya. Yang mengikuti nabi-nabi atau yang tidak mengikuti nabi-nabi. Beriman sama Allah atau tidak beriman sama Allah, gitu kan? Jadi memang pengaruh para nabi-nabi dan rasul besar sekali dalam kehidupan manusia. Karena memang mayoritas manusia, seperti misalnya sekarang populasi manusia 7,5 miliar, 6 miliarnya itu orang-orang beragama profetis, beriman kepada Allah, Yahudi, Nasrani dan Islam. 1 miliar lebih saja yang orang-orang penyembah api, penyembah patung dan seterusnya. Jadi lebih banyak orang yang beriman. Walaupun memang ada kesalahan dari Yahudi dan Nasrani karena masih menolak nabi-nabi dan rasul yang datang, dan mereka kafir gara-gara itu. Tapi mereka tahu ada Tuhan namanya Allah, dan ada mereka meyakini ada nabi-nabi. Ini yang dimaksud dengan perkataan beliau. Allah mengabarkan bahwa agamanya di mana para rasul berseru kepadanya. Semua nabi-nabi dan rasul sama menyampaikan. Berat atas orang-orang musyrik, musyrik yang menyekutukan Allah. Manusia hanyalah pengikut para rasul, atau kalau bukan pengikut rasul di muka bumi ini, kalau tidak maka dia musyrik. Ini hak tanpa keraguan di dalamnya. Maksudnya itulah realita di lapangan yang kita bisa temukan. Manusia pengikut rasul atau bukan pengikut rasul. Maka diketahui bahwa mencaci para rasul dan menghina mereka merupakan sumber segala bentuk kekufuran, dasar segala kesesatan. Semua kekufuran merupakan cabang darinya, sebagaimana membenarkan para rasul merupakan akar seluruh cabang iman dan inti dari sebab-sebab petunjuk. Ibnu Hazm menurunkan atau menjelaskan, maksudnya dalil-dalil para ulama yang berpendapat bahwa orang yang mencaci seorang nabi adalah kafir. Kemudian dia mengatakan pendapat ini rajih. Rajih maksudnya yang paling kuat. Rajih maksudnya yang paling kuat. Di antara yang dikatakannya dalam masalah ini adalah firman Allah Ta'ala tentang orang-orang yang memperolok-olok Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya, bahwa mereka kafir setelah mereka beriman. Ini ada dilihat di footnote, ada footnote nomor 2 di situ ya, ada angka kecil 2 setelah mereka beriman, bahasa itu. Footnote nomor 2 di bawah, firman Allah yang dimaksudkan adalah surah At-Taubah ayat 65 sampai 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul abillahi
wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Al-ayat. Katakanlah hai Muhammad, apakah dengan ayat Allah, ayat-ayat dan Rasulnya kalian semua berolok-olok, tidak usah kalian minta maaf karena kalian telah kafir setelah beriman. Ini Ibnu Hazm menekankan bahwasanya pendapat yang paling kuat memungkiri salah satu risalah Nabi atau menghina atau merendahkan mereka, maka ini sudah cukup membawa pada kekufuran. Dengan ini yang muskil terangkat. Muskil ini maksudnya yang masalah ya. Di sini nggak diterjemahkan. Semua yang menjadi masalah, maksudnya yang menjadi penghambat, terangkat dan benar secara meyakinkan bahwa siapapun yang memperolok-olok salah satu ayat Allah dan salah seorang Rasulnya, maka dia dengan itu kafir lagi murtad. Kita telah mengetahui melalui fakta real bahwa setiap pencaci dan pencela menghina dan memperolok-olok orang yang dicaci, merendahkan dan memperolok-olok adalah satu, sama saja. Kita melihat Allah menganggap iblis kafir karena dia menghina Adam. Karena iblis berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik darinya, dalam surah Shad ayat 76. Gara-gara perkataan menganggap orang lain hina, maka sudah sampai pada kekufuran, gitu kan? Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi tersebut Allah taala mengusir dan mengeluarkannya dari surga dan menamakannya kafir dalam firman-Nya, wa kana minal kafirin, dan dia iblis termasuk orang-orang kafir, surah Shad ayat 74. Sampai Ibnu Hazm berkata, benarlah dengan dasar apa yang telah kita sebutkan bahwa siapapun yang mencaci salah seorang nabi atau memperolok-oloknya, maka dia kafir murtad, hukumnya adalah hukum murtad. Inilah pendapat kami, maksudnya pendapat para ulama yang berpegang pada sahabat. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kita membaca pasal ketiga, dan ini penutupan dari pembahasan kita berhubungan dengan masalah Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lainnya. Nanti kita akan masuk pertemuan akan datang pembahasan bab kedua, itu mengklaim sebagai nabi, orang yang mengaku nabi, gitu kan? Nah ini hukumnya lebih berat lagi nanti. Baik, kita selesaikan dulu bahasan kita hari ini. Pasal ketiga, perkataan-perkataan ulama dalam masalah mencaci para nabi alaihimussalatu wassalam. Kata penulis, jika pemaparan di atas telah tetap, sudah pasti, sudah jelas gitu, maka dalam penutup masalah ini kami menyebutkan beberapa ucapan para ulama. Misal Al-Qadhi Iyad rahimahullah berkata, Malik berkata dalam kitab, Ibnu Habib dan Muhammad Ibnu Qasim, Ibnu Majishun, Ibnu Abdul Hakam, Asbaq dan Sahnun berkata tentang orang-orang yang mencaci para nabi atau salah seorang dari mereka atau merendahkannya, bahwa orang tersebut dibunuh tanpa dituntut bertaubat. Dan jika yang mencaci adalah ahli zimmah, orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam, kafir zimmi, maka dia juga dibunuh, dipenggal lehernya, kecuali jika dia masuk Islam. Sahnun meriwayatkan dari Ibnu Qasim, barang siapa dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani mencaci para nabi tidak dengan cara yang dengannya dia kafir, maka tetap dipenggal lehernya, kecuali jika dia masuk Islam. Maksudnya Yahudi Nasrani misalnya ada yang mencaci maki Nabi Muhammad SAW atau Nabi Yunus atau Nabi Saleh, lalu agamanya atau kaumnya tidak menghukumnya, kita yang menghukumnya, kita umat Islam yang menghukumnya, gitu loh. Jadi maksudnya begitu ya, karena memang tidak boleh dibedain antara nabi-nabi dan rasul. Itu yang kita mau simpulkan tadi dari apa yang disampaikan semuanya. Lalu Ibnu Nujaim Al-Hanafi berkata, dia kafir karena mencela seorang nabi. Ad-Dardir Al-Maliki berkata, barang siapa mencaci seorang nabi yang disepakati kenabiannya atau mencela dengan bahasa tidak langsung, di mana ketika nabi tersebut disebut dia berkata, adapun aku, maka aku bukan pezina atau pencuri. Jadi maksudnya, misalnya ada seseorang baca kisah tentang nabi siapa, gitu kan? Kemudian ada terlintas sebuah kisah yang mungkin menurut dia ganjil, lalu dia memuji dirinya, tapi dengan bahasa isyarat sebenarnya dia sedang menjatuhkan nabi itu. Itu masuk dalam masalah. Seperti dia bilang tadi, adapun aku bukan pezina dan pencuri. Maksudnya nabi ini malah seperti itu. Ya, ini sudah cukup, perkataan ini membawa dia pada kekafiran. Dikatakan maka dia kafir. Begitu pula jika dia menisbatkan kekurangan kepada seorang nabi meskipun itu berkaitan dengan fisiknya seperti pincang, lumpuh,
atau keterbatasan ilmunya, karena setiap nabi adalah orang yang paling tahu di zamannya dan sayyid mereka alaihissalam adalah orang yang paling mengetahui, ya, paling mengetahui. Ada pendapat ulama yang mengingatkan agar jangan sampai salah dalam menyebutkan Musa alaihissalam, ya. Jadi ada salah satu permintaan Musa yang mengatakan dikatakan wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada perkataan Musa alaihissalam, ya, waktu dia minta supaya saudaranya Harun dijadikan sebagai pendampingnya, maka dia mengatakan waj'alni waziran min ahli, ya, jadikanlah pendampingku dari keluargaku, maka Haruna akhi, ya, ushdud bi amri, ya. Jadi jadikan dia sebagai pendampingku Harun ini agar dia bisa membantuku dalam urusan. Dan kata Musa alaihissalam dalam satu doanya dan satu perkataannya uqdatan min lisani, ya, yafqahu qawli. Jadi uqdatan min lisan ini kalau diterjemahkan secara literal adalah kekakuan lidah. Kekakuan lidah. Maka ada orang yang menerjemahkan ini mengatakan Musa itu cadel misalnya. Atau Musa itu bahasanya tidak benar sehingga dia butuh bantuan Harun. Ini disebarkan oleh orang-orang Yahudi nih. Kita umat Islam tidak boleh bahasakan ini. Tidak boleh bahasakan. Karena Musa alaihissalam bukan itu yang dimaksud, ya. Yang dimaksud adalah di sini wahlul uqdatan min lisani, hilangkanlah kekakuan dari lidahku. Maksudnya adalah Musa alaihissalam dulu waktu masih kecil hidup di mana? Di istana Fir'aun. Kan Nabi Musa alaihissalam waktu masih bayi, kan bayinya di atas sungai Nil gitu kan. Lalu diambil oleh Fir'aun. Waktu Fir'aun mau bunuh, maka istrinya bilang jangan. Kebetulan Fir'aun gak punya anak. Kita angkat aja jadi anak kita. Maka Musa alaihissalam itu dari kecil sampai dia mau diutus jadi nabi, itu dia tinggal di rumahnya Fir'aun. Makan, minum, tidur, seperti anak angkat lah. Maka maksud dikatakan wahlul uqdatan min lisani, hilangkan kekakuan dari lidahku. Maksudnya takutnya ini ayah angkatku nih. Saya pernah tinggal di istanahnya, saya pernah makan sana, jangan sampai saya nggak tega bilang, bicara. Nah ada orang terjemahkan, enggak, ini Musa cadel, bahasanya nggak jelas, sehingga akhirnya harus dibantu oleh Harun. Ini nggak boleh. Ini orang Yahudi sebarin itu tuh. Umat Islam nggak boleh mengatakan ini. Harus kita membela Musa alaihissalam. Nggak ada hubungannya sama sekali. Yang terakhir di sini dikatakan ada dua statement Asy-Syarbini, Asy-Syafi'i. Jadi ini diambil dari beberapa mazhab, ya. Ini Asy-Syarbini salah satu ulama Syafi'iyah. Tadi sebelumnya ada dari ulama Malikiyah yang dikatakan tadi, ya, pendapat Qadhi Iyad. Kemudian juga Ibnu Nujaim dari mazhab Hanafi, ada Ad-Dardir dari mazhab Maliki juga. Ini dalam mazhab Syafi'iyah berkata, barang siapa mendustakan seorang rasul atau nabi, atau mencacinya, atau melecehkannya, atau melecehkan namanya, maka dia telah kafir. Mar'i bin Yusuf Al-Karmi Al-Hambali dalam mazhab Imam Ahmad berkata, barang siapa mencaci seorang rasul, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Dan ini semua berhubungan dengan masalah pengingkaran terhadap risalah Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain. Maka ini semua berhubungan dengan hal-hal yang membatalkan keislamannya. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan enggak? 124.000 nabi ada diturunkan di Eropa. Allahu a'lam. Tidak pernah kita temukan ada riwayat gitu. Tapi ada ayat Al-Quran yang berbunyi dan ulama panjang lebar bicara masalah ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi maaf, saya lupa di surah dan ayat berapa ini. Tapi ayatnya ada dikatakan oleh Allah SWT. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Kami telah mengutus di setiap umat itu istilah 3 orang ke atas. Bisa dikatakan umat. Sesungguhnya kami telah utus di setiap umat rasul. Ada utusan Allah di situ. Sampai sebagian ulama membahas dalam Thaqafah Islamiyah namanya. Thaqafah Islam ini ilmu wawasan Islam, ya. Dikatakan bukan mustahil apa yang disembah oleh orang-orang Hindu, orang Buddha yang dipatungkan, itu mungkin juga adalah nabi-nabi dulu. Cuma mereka berlebihan. Makanya mereka kalau diikuti telusurin ajaran-ajarannya itu ada hari kebangkitan, ada hisab hari kiamat, gitu kan. Makanya Nabi Muhammad SAW ingatkan kita semua, la tatrudni kama atrata Nasara ibnu Maryam, walakin qulu Abdullahi wa innama ana Abdullahi wa rasuli wa qulu Abdullahi wa rasul.
Jangan kalian puji-puji saya melampaui batas sebagaimana Nasrani memuji Isa. Awalnya Nabi Isa dianggap sebagai nabi, dianggap sebagai nabi saja. Tapi dengan berkembangnya waktu, orang-orang Nasrani mengatakan Isa ini anak Tuhan. Dan itu akhirnya melampaui batas. Nah, itu yang banyak dilakukan juga oleh pengikut-pengikut Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya mereka mentuhankan nabi-nabi mereka. Jika nabi-nabi ada 124 ribu, apakah itu termasuk pernah ada di bumi Indonesia juga pada zaman dahulu? Allahu a'lam. Kita tidak pernah disampaikan masalah itu, ya sudah. Kita tidak perlu cari tahu. Cukup imani yang 25 saja. Tidak usah cari yang lain. Saya pernah melihat ada buku peninggalan Nabi Sulaiman di Jawa Tengah. Apa pendapat Ustaz? Allahu a'lam. Saya tidak pernah hidup di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan saya juga tidak tahu itu benar atau tidak. Kalau ada hadis yang menjelaskan, oh di Indonesia pernah dijangkau oleh Nabi Allah Sulaiman, nah kita yakin. Kalau nggak ada, nggak usah. Kerjakan yang diperintahin ini, Al-Quran sudah 30 juz. Nggak usah cari yang lain. Jika perbuatan sekelompok kafir melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam, apakah harus diperangi atau diserang, dirusak? Misal narkotika, zina, judi, atau orangnya saja yang dibubarkan. Ya. Tentu saja kalau ada misalnya orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang berbahaya, maka dipungkiri. Tapi kalau dosa-dosa besar seperti misalnya narkotika, zina dan seterusnya ini adalah perbuatan memang yang haram dalam agama, harus diluruskan, gitu kan? Tapi ini tidak sampai pada kekufuran. Kekufuran itu kalau memungkiri syariat Allah, mengatakan zina nggak apa-apa itu, nggak ada itu, nggak diharamkan sama Allah. Nah itu memungkiri. Khamar tuh nggak apa-apa, memungkiri. Nggak ada sholat tuh, bangkang, maka ini kufur. Tapi kalau dia cuma memungkiri saja, dia melakukannya saja, maka memang harus diingkar-bungkar. Tapi ini dosa besar. Seperti orang pelaku pezina, tempat-tempat perzinahan di Indonesia dibuka, pemerintah sedang melakukan kesalahan, ini wajib diingatkan. Para ulama harus turun tangan mengingatkan masalah itu. Tidak boleh tinggal diam. Kalau ini haram dan mereka bertanggung jawab hari kiamat. Izin-izin yang dikeluarkan itu semua adalah tanggung jawab. Berapa banyak orang berzina setiap hari, gitu kan? Maka ini berbahaya bagi mereka. Ustaz, jika kita mengkhawatirkan orang Syiah jadi pemimpin, maka kita harus aktif terlibat dalam kompetisi politik sebagai suatu mekanisme demokrasi di Indonesia. Bagaimana pendapat Ustaz? Sebagian, jangan sebutkan nama lembaga ya, dan jangan sebutkan nama orang. Saya sarankan begitu. Tidak peduli dengan dakwah di dunia politik, namun tidak mau orang kafir dan Syiah menjadi pemimpin. Tentu saja dalam Islam kita tidak dilarang sebenarnya untuk memimpin ya, tapi jangan juga sampai ke satu titik yang kita jadikan target dengan hal haram. Sistem demokrasi di Indonesia ini sistem yang ngaco, udah. Ini ngelantur. Siapa yang kuat, dia yang menang. Mau orang bodoh kah, mau orang pintar kah, mau orang kafir kah, mau orang, ini sistemnya yang salah. Kalau seseorang dipaksakan seorang muslim masuk dalam kancah politik seperti ini dengan alasan kita harus juga memilih pemimpin yang muslim, maka ini keliru. Karena jalannya sudah salah, kan itu. Mau haji tapi pakai uang haram, diterima ke hajinya? Udah enggak, karena ini yang pertamanya kendaraannya sudah haram, enggak boleh. Sistem ini enggak boleh dalam Islam. Sistem Islam itu sistem musyawarah. Sudah dicontohkan oleh Nabi SAW, musyawarah. Mestinya, idealnya, kalau Bapak Ibu ikutin ceramah saya di YouTube itu waktu kemarin pemilihan presiden ya, itu saya sempat di YouTube itu saya sengaja minta teman-teman tim angkat, judulnya kriteria pemimpin dalam Islam. Saya tekankan sekali di situ, gitu kan? Bagaimana semestinya idealnya kita melakukan cara. Di Indonesia sebenarnya kita nggak usah repot-repot. Maaf, ini pendapat pribadi, gitu kan? Kita sebenarnya tidak perlu mengadakan pilkada, pilpres yang sampai sekarang semua masyarakat disuruh jeblos. Pertanyaannya jujur jawab tapi ya, apakah jeblos itu sesuai dengan jumlah itu akan dilaporkan nanti? Bukan saya jawab loh ya. Tapi memang itu realita lapangannya. Banyak media yang akhirnya mengungkap itu betul dusta. Jeblos-jeblos itu padahal sebenarnya tidak benar. Kalaupun dijeblos nanti ada yang diganti namanya, ada yang ini, banyak penipuan, gitu kan? Toh akhirnya yang paling kuat, yang paling banyak dukanya akan menang. Ini yang jadi masalah ini. Kalau dalam Islam kriterianya harus muslim. Harus orang itu memang alim ulama. Harus presiden negara, raja, khalifah, ulama. Nggak boleh orang lain.
Nggak boleh. Kita sekarang kalau ada seorang dai ulama tampil di kancah politik, kenapa tuh ada di situ? Seakan-akan nggak mungkin dia jadi pemimpin. Terus kalau bukan ulama yang mimpin, siapa yang mimpin kira-kira? Wajarlah sekarang tempat diskotik terbuka sana sini, maksiat, apalah Islam diserang sana sini, macam-macam. Kita di daerah wilayah kita mayoritas, tapi kita seperti minoritas. Ya kan? Orang Indonesia, orang Muslim ini kayak semuanya orang-orang banyak orang yang susah lah, orang apalah macam-macam. Kok bisa? Karena memang tidak difikirkan masalah ini. Apa kata Nabi SAW? Al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Artinya nabi-nabi ini pemimpin para manusia. Berarti setelah Nabi meninggal yang mimpin siapa? Ulama. Memang harus mereka. Waktu Nabi SAW pilih Abu Bakar ulamanya sahabat. Karena dia orang yang paling bertakwa sama Allah, orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang paling tahu syariat Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, Ya'ballahu wa rasuluh illa yakuna Abu Bakar. Allah dan Rasulnya nolak yang memimpin sholat yang menggantikan saya. Dan pemimpin sholat pada saat itu adalah seorang pemimpin negara. Kecuali Abu Bakar. Dipilihlah. Waktu Abu Bakar mau meninggal, tulis surat wasiat. Wahai muslimin, saya memilihkan untuk kalian Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab alasannya apa? Orang yang paling faham halal haramnya Allah. Karena itu saya tunjuk dia jadi khalifah pengganti saya. Dipilih. Waktu Umar bin Khattab mau meninggal, pilih 6 orang yang tersedia dijamin masuk surga. Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 6 orang ini dianggap oleh Umar bin Khattab orang terbaiknya umat. Ulamanya umat, gitu kan. Maka Umar bin Khattab undang mereka ke rumahnya. Umar bin Khattab itu sudah ditusuk oleh Abu Lu'lu'. Sudah mau sakit parah. Takut meninggal, gak ada penggantinya. Maka dipanggil 6 orang ini, lalu dipanggil, dimasukkan dalam rumah Umar, lalu ada satu ruangan, Umar sering duduk, kata Umar, ini ruangan selalu saya pakai untuk berpikir memecahkan masalah umat Islam. Masuklah kalian di sini dan Abdurrahman kau jadi pemimpin majlis. Ya. Ini isyarat dari Umar, sebenarnya Umar bin Khattab berharap yang jadi khalifah adalah Abdurrahman, tapi dia tidak mau, dia harus berikan kesempatan musyawarah. Dan yang musyawarah bukan semua manusia, bukan semua masyarakat. Orang-orang pintarnya umat Islam ini 5-6 orang musyawarah, tunjuk siapa yang terbaik. Gak usah repot-repot gitu. Gak usah semuanya. Berapa biayanya? Berapa triliun biaya yang dikeluarkan untuk pilpres itu, untuk pilkada? Berapa banyak? Kertas-kertasnya, ininya, pengawasannya dan segala macam berapa banyak. Coba kalau dipakai untuk pementasan kemiskinan tuh, perbaikan jalan, itu luar biasa. Itu untuk apa? Seperti pesta. Gitu. Pesta-pestaan dan belum lagi banyak yang korupsi, belum terlalu rumit misalnya, gitu kan. Maka kata Umar, kalian masuk dan jangan keluar dari ruangan ini kecuali sudah tunjuk satu orang jadi khalifah. Harus kalian yang milih. Bukan Umar kasih semua nih, ayo masyarakat Madinah berikan suara yang terbanyak siapa? Nggak ada, nggak pernah dalam syariat kita itu, nggak pernah. Yang ada cuman yang terbaik, pilih yang terbaik. Titik. Kita nggak usah repot-repot. Comot tuh dosen-dosen yang banyak di UI, di mana-mana yang orang-orang yang profesor, doktor yang cerdas. Comot tuh beberapa orang. Kalian harus tunjuk satu orang jadi pemimpin negara ini. Nggak usah kita repot-repot. Kita cuma tahu nggak lapar, nggak haus, nggak macet, kan gitu. Aman. Udah. Harus orang cerdas. Emang begitu. Sistem kita ini sudah ngawur, sudah ngelantur kemana-mana. Jadi orang yang terbaik udah nggak dipilih, mustahil. Ini dosen pintar, cerdas, nggak bakal dipilih karena nggak ada suara, nggak ada duitnya, nggak bisa, gitu kan? Padahal kita tidak miskin orang-orang pintar, banyak 200 juta lebih nggak ada orang, mustahil. Jerman sampai mengatakan Indonesia itu masih banyak habibinya. Jerman bilang bahasanya jelas, masih banyak habibi. Cuma kenapa mereka nggak milih tuh? Banyak, satu orangnya sudah luar biasa buat Eropa sampai kagum. Ini bukan karena mempromosikan beliau, bukan ya. Tapi fakta lapangan memang begitu. Waktu itu ya, manusia punya kekurangan dan kelebihan. Tapi namanya mengharumkan Indonesia. Itu kan. Harum, jadi betul. Dolar dari 18.000 jadi 6.000. Fakta lapangannya begitu. Gitu loh. Dan dia waktu mau dilenserkan, dia mengatakan, saya dikasih pesawat, itu apa? Sayapnya dua-duanya sudah patah. Saya disuruh selamatin. Berikan saya kesempatan daratin dulu, baru saya buatin sayap baru. Ini enggak, buru-buru, baru beberapa bulan, oh ini enggak bisa, oh ini enggak bisa. Ini masalahnya apa? Karena semua orang dilibatkan. Otaknya siapa yang mau jadi tolok ukur? Coba bayangin, 200 juta mau disuruh milih, siapa yang mau dimilih? Berapa biayanya? Benar nggak ini? Coba pikirin benar-benar ini. Jadi sistemnya yang ngawur, yang salah sudah kita. Mestinya jangan seperti itu. Maka kata Umar, masuk, jangan keluar kecuali pilih satu dari khalifah. Harus pengganti saya. Dan Umar pegang pedang. Kalau kalian keluar, tidak pilih satu orang, saya tebas leher kalian. Ya, Umar dengan tegas, ini masalah umat, nggak main-main.
Kalian terbaiknya. Waktu masuk dalam majelis, dalam ruangan, apa kata Abdurrahman ibn Auf, pemimpin majelis? Kita contohnya sahabat, kita punya nabi dan sahabat. Tidak pernah ketinggalan zaman tuh sistem. Sampai hari kiamat sistemnya akan benar. Ini sudah jelas di zaman Nabi SAW, di zaman sahabat gitu loh. Maka kata Abdurrahman, saya telah ditunjuk oleh Amirul Mukminin ketua majelis kalian. Tapi saya sudah mengundurkan diri. Dari sekarang saya nggak mau jadi khalifah. Kalian berlima silakan. Bayangin, nolak. Nggak mau jadi khalifah. Sekarang orang malah nyodorin dirinya gitu kan. Ini nggak mau sama sekali. Silakan kalian. 5 orang ini sepakat apa? Menyebutkan fadilah masing-masing. Dimulai dari Utsman. Baik, Utsman, Nabi bersabda tentang kau yang saya tahu ini. Kata Ali, kata Talha, kata Zubair. Dikumpulin hadisnya. Fadilahnya dia dari Nabi apa saja. Ali disebutin, Talha disebutin, Zubair disebutin. Setelah disebutin 5 orang ini, ternyata yang paling banyak fadilahnya 2 orang. Utsman sama Ali. Dan Utsman unggul 2 buah hadis dari Ali. Hadis tentang malaikat malu dengannya. Dan hadis tentang sumur rumat, sumur pemanah. Yang dibeli oleh Utsman, lalu kemudian semua mujahidin bisa minum dari situ. Gara-gara ini, maka mereka bilang, Utsman kok nggak bisa ngelak jadi khalifah. Jadi bukan Utsman bilang, ayo milih saya, visi misi saya begini, saya akan ini, saya akan... Kosong semuanya. Mana hasilnya? 5 tahun, 10 tahun jadi pemimpin, apa yang diubah? Hilang, macet. Ada sesuatu yang baru. Yang lama-lama, sampai jalanan banyak jebol-jebol gitu kan. Kadang-kadang saya lagi jalan pakai mobil, mobil saya kena lubang besar, saya cuma bilang, ya Allah berikan hidayah. Mana ini orang bayar pajak, orang bayar ini, mana semua ini gitu. Sampai banyak orang stres. Itu bayangkan di Jakarta diadakan penelitian, saya nonton sendiri cuplikannya. Itu stres masyarakat Jakarta ini, itu mengimbangi mungkin nomor 2 atau nomor 3 di dunia. Nomor 2 mungkin di dunia gitu kan. Stresnya, bahan bakar yang banyak habis, gara-gara macet tuh. Apa nggak ada solusinya? Ada kalau mau. Kalau mau ada. Anggaran banyak gitu loh. Coba buat semua jembatan layang tuh seluruh Jakarta. Motor diatur, kendaraan-kendaraan umum diatur. Akan rapi kok. Masalahnya cuma mikir maslahat sendiri. Ini kalau orang yang tidak punya agama mimpin, wajar. Dia nggak takut akhirat gitu loh. Saya sampai tanya tetangga saya, Pak, kebetulan dia pernah jadi mencalonkan diri jadi wakil bupati. Baru mencalonkan, gagal lagi. Saya tanya, Pak, kenapa sih banyak pejabat kita nggak coba menjadikan sebagai muslim? Kita kan muslim ya. Tapi karena bukan alim ulama jadi gitu, nggak paham. Saya bilang, kenapa mereka nggak jadikan 5 tahun itu sebagai kesempatan amal jariah? Kita ini sekarang masyarakat biasa, kalau mau bangun masjid, kita susah minta sumbangan sana sini ya. Pemimpin itu tinggal ACC saja itu. Berapa banyak masjid yang bisa dibangun? Amal jariah buat dia, perbaikin jalan, hilangkan orang kemiskinan, gratiskan pengobatan, gratiskan. Saudi bisa tuh gratis obat, gratis rumah sakit, gratis sekolah, bisa. Dan negaranya nggak ada pajak. Nggak ada pajak di Saudi. Pernah Bapak Ibu belanja sesuatu di Saudi pakai pajak? Nggak ada. Kita makan rumah makan 10 rial bayar. Nggak ada pajak sama sekali. Dan hidup kaya, gitu kan? Nggak ada masalah. Malah makan makmur. Kalau orang bilang, oh kena negaranya sedikit penduduknya, itu alasan saja. Nah, Indonesia lebih kaya dari Saudi kok. Saudi padang pasir. Ya. Kita ada laut. Ya. Ada semua ada. Ada negara-negara sebagai negara Bapak Ibu sekalian hidup ekspor sayur. Indonesia sayur apa yang tidak ada? Buah-buahan apa yang tidak ada? Laut kita kurang apa? Gitu loh. Pertambangan kita kurang apa? Freeport itu menjadi nomor 2, sumbernya Amerika, gitu kan? Itu dari Indonesia hidup mereka, negara besar itu hidup dari Indonesia. Banyak, cuma sayangnya begitu. Karena orang yang tidak beragama yang dipilih. Dan yang memilih dia sistem. Akhirnya gitu kan, memaksa dia untuk itu. Sistemnya sudah ngawur nih, sudah salah dari awal. Akhirnya jadi ngaco semua kemana-mana. Jadi banyak masalah yang tidak jadi gitu. Akhirnya Utsman bin Affan jadi khalifah. Waktu Utsman bin Affan mati terbunuh, masyarakat Madinah ingat perilakunya Umar. Yang terbaik setelah Utsman siapa? Ali. Ini ulamanya sahabat, udah milih Ali, nggak usah ribut-ribut. Nah, selesai, gitu kan? Simple. Itu contoh dalam Islam. Memang begitu, mestinya. Ya. Jadi kalau dari dikatakan kita semestinya jangan tinggalkan kancah politik, bukan orang Islam bukan tinggalin kancah politik. Cuman kancah politik yang sehat, seperti Islam. Dan sekarang ini yang perlu adalah pembenahan pemahaman agama dulu ke masyarakat. Ini semuanya harus paham nih.
Dari jajaran pemerintahan sampai masyarakat biasa harus paham. Majelis Taklim dihidupkan, ya Al-Quran dan Sunnah disampaikan. Sudah paham semua, oh ini haram, ini nggak boleh copotin. Ini nggak boleh ada, ini nggak boleh ada, ini nggak boleh. Oh ini boleh, ini perintahin. Oh ini belum kita terapin sistem zakat dan seterusnya. Baru kemudian dijalankan. Ya. Seperti itulah, Allahu a'lam. Bagaimana tentang kedudukan wali-wali? Apakah cuma ada di Indonesia saja? Kalau yang dimaksud dengan wali Allah, ini ada bahasan sendiri di Minhajul Muslim ya. Di hari Senin yang kita bahas masalah ini. Tapi jelas wali Allah itu ada. Wali Allah itu ada gitu kan. Tapi saya sudah pernah jelaskan kriterianya. Kalau yang hadir hari Senin tahu itu. Muslim, kemudian memang dia seorang alim. Gak ada orang jadi wali tanpa alim ulama, itu mustahil. Mimpi itu. Gak ngerti halal haramnya Allah, tiba-tiba wali. Dari mana walinya nih? Gak ada. Orang sudah paling paham hukum Allah, memang dia paling kuat mengerjakan perintah-perintah Allah, nah baru bisa sampai. Itu pun tidak semua ulama sebagai wali. Kemudian memang dia orang-orang yang ulama Rabbani. Ulama Rabbani ini ulama yang menerapkan semua ilmunya, hidupnya dihabiskan di jalan Allah di situ, nah baru bisa, gitu kan? Jadi kalau apakah wali-wali itu hanya di Indonesia? Tentu saja tidak. Di seluruh dunia ada. Gitu kan? Tergantung bagaimana kedudukan atau kriteria tadi yang saya bilang. Bagaimana cara menghapus dosa kecil? Apakah cukup dengan istighfar saja atau harus melakukan salat taubat? Istighfar cukup. Semua amal soleh yang dilakukan ya itu akan semua amal yang dilakukan itu akan menjadi pembersihan dosa. Semua amal soleh ya, kita sholat, kita wudu, sedekah, bakti dan orang tua akan membersihkan dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar butuh taubat nasuha. Kalau ada di antara bapak ibu yang mau sholat taubat boleh saja. Karena kata Nabi SAW tidak ada seorang hamba yang berbuat dosa, untuk di sini masuk kecil atau besar ya. Kemudian dia, tapi ini prioritasnya adalah sholat untuk taubat untuk dosa kecil. Karena dosa besar butuh taubat nasuha. Tidak ada seorang hamba yang berbuat dosa, kemudian dia berwudu, lalu dia sholat 2 rakaat, lalu dia beristighfar kepada Allah kecuali diampuni dosanya. Baik, ini yang terakhir ya. Bagaimana sebaiknya kita merespon orang-orang non-muslim yang sedang banyak memposting atau di medsos soal jilbab yang dipakai oleh orang-orang non-muslim seperti Yahudi dan Nasrani? Sebagian dari mereka memakai jilbab sejak lama. Mereka bilang itu membuktikan bahwa jilbab bukan hanya milik ajaran Islam. Jilbab adalah tradisi dan budaya yang sudah ada sejak lama. Jadi ini berarti jilbab boleh dipakai siapa saja, bahkan yang non-muslim. Ana ingin merespon dan merusakkan pemahaman ini. Tapi Ana tidak ingin berdebat. Apakah bisa jika Ana berpendapat bahwa hal ini berarti bahwa semua ajaran agama itu sebenarnya berasal dari Tuhan Allah Azza wa Jalla? Ini membuktikan bahwa ajaran berjilbab juga sebenarnya ada di ajaran agama lain. Karena memang ajaran agama turun bergantian. Yang lama disempurnakan menjadi ajaran yang baru dan terakhir adalah Islam. Dengan Al-Quran sebagai pedoman. Maka ini berarti seharusnya semua manusia yang ada sekarang beragama Islam. Islam agama terakhir menyempurnakan semua ajaran agama lainnya. Di mana di dalam Al-Quran mengakui semua nabi dan rasul yang pernah ada dan mengakui semua kitab, semua Al-Quran, Zabur, Taurat dan Injil. Wallahu a'lam bissawab. Maksudnya ini mau minta saya kasih kesempatan ceramah kali ya. Boleh ceramah di sini nggak masalah gitu. Tentu bagaimana menanggapi teman-teman sekalian? Kalau dia mengatakan kalau memang ada di antara Yahudi dan Nasrani pakai jilbab karena dia yakin perintah agamanya, oke, nggak ada yang pernah larang dia. Silakan. Tapi masalahnya sekarang orang-orang non-muslim pakai jilbab karena mau merusak nama Islam. Di Jakarta ini ada fakta lapangan, sebagian mereka sengaja menjadikan program agamanya, gitu kan? Cuma nggak nyaman saja kalau kita sebutin langsung nama medianya, gitu kan? Atau nama kelompoknya. Tapi mereka membayar pelacur-pelacur di jalanan, sengaja memberikan uang kepada pelacur tersebut, suruh pakai jilbab hanya hitungan menit, dikasih uang. Tapi pelacur nggak ngerti apa-apa, supaya citra jilbab rusak. Oh ternyata pelacur ada yang berjilbab ya, walaupun hanya berapa menit. Itu sampai dijadikan sebagai program agama mereka. Ada dilakukan itu. Ada di antara mereka sengaja pakai jilbab untuk masuk di tengah-tengah kaum muslimin, mencari informasi, memata-matai. Kalau ini hukumannya dibunuh, ini nggak boleh. Ini bahaya ini, karena ini merusak. Memang tujuannya merusak agama kita, kan gitu. Orang-orang Nasrani memang tidak mau pakai jilbab kok. Nggak mau pakai jilbab orang Nasrani. Ada Nasrani pakai jilbab nggak? Kecuali biarawatinya. Biarawati ini dianggap bagi mereka adalah orang-orang yang suci saja.
Tidak mau menikah, tinggal di gereja, tidak interaksi sama orang, tinggal di sana. Itu. Tapi umumnya orang-orang Nasrani tidak ada yang mau pakai jilbab itu, kan gitu. Jadi kalau ada orang Nasrani mengatakan, oh ini karena ya ajaran agama semua, kita lihat kalau memang itu dijalankan sesuai dengan agama dia, memang diperintahkan dalam Injil mereka, dalam Taurat mereka, dan memang pastor pendeta menyuruh itu, silakan saja. Kalau mau jalankan agama ya, silakan. Tapi kalau dia mengolok-olok agama Islam ya tentu tidak lah, nggak mungkin ya. Kita disuruh hidup mati untuk Allah SWT dan agama Allah, nggak mungkin. Kita akan membela itu. Dan ini harus dilaporin kalau ada yang sengaja seperti itu. Saya dapat beberapa postingan juga seperti itu kan, yang isinya adalah ternyata orang-orang non-muslim yang pakai jilbab, dan memang mereka untuk mempromosikan sesuatu, ya, untuk membawa apa supaya orang Islam tertarik seakan-akan dia orang Islam. Jadi, itu nggak boleh. Di Timur Tengah, pastor-pastor di Syria itu pakai jubah, tapi mereka taruh kalung salib di dadahnya, memang tunjukin kalau dia Nasrani. Syekhnya juga pakai jubahnya hampir mirip mereka, gitu kan? Tapi bedanya memang yang Nasrani pakai kalung, dia tunjukkan kalau saya Nasrani, dan orang di sana sudah tahu, oh ini Nasrani, oh ini Muslim, itu lain. Tapi kalau mereka tujuannya mengolok-olok agama kita, tentu tidak mungkin lah kita tinggal diam, gitu kan? Apalagi negara ini negara mayoritas Muslim, mustahil itu, gitu kan? Kita akan membela agama kita karena ini kebenaran, Allahu a'lam. Baik, begitu dulu. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan juga semoga yang pernah berbuat dosa di sini dan kedua orang tua kita dan seluruh muslimin muslimat di luar sana dimaafkan oleh Allah SWT dan diganti dengan kemahamurahnya menjadi pahala. Dan semoga saja semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang tidak utang dilunasi utangnya, yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Dan juga kita berdoa agar seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka. Allah juga menangkan mereka terhadap musuh-musuh mereka dan muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, di mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah tentunya, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Dan sebelum kafaratul majlis, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mendatangi atau mengunjungi web resmi di www.khalidbasalamah.com. Ada 425 ceramah yang bisa diikutin. Kalau ada yang keliru, bisa diberikan masukan kepada saya atau teman-teman tim tentunya. Karena saya manusia biasa. Kalau dianggap baik, kalau nonton di YouTube bisa di like, kemudian di subscribe, ya, di berlangganan. Kemudian juga bisa di share kepada teman-teman kita agar bisa lebih besar manfaatnya. Juga di dalam Android ada di Play Store tentunya. Bagi